Malaysia, Malaysia. Mbok yo sadar diri, jangan iri. Apalagi dengki sama Indonesia. Nanti kualat lo baru tahu rasa. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan lupa. Ampun bang. Siapa yang jago? Untuk Malaysia. Pemain barisan kami pandai gol. Uang kosong. Dua-dua gol dijaringkan oleh pemain barisan baru. Abang. Pemain barisan kami bisa gol bang. Bukan kosong ya, maaf ya. Dan perunggu 150 juta rupiah. Banyak banget kan? Sampai nih, atlet-atlet negara tetangga tuh pada kaget banget melihat nominal bonus yang diterima oleh atlet-atlet Indonesia. Ada komentar dari salah satu atlet taekwondo di Malaysia. Namanya Lu Junwei, dia mengatakan, wow, mereka bisa langsung jadi jutawan. Ada juga atlet dari Filipina, namanya Jordan Dominguez. Katanya begini, wah banyak sekali. Kalau gitu, saya juga mau nih jadi atlet Indonesia. Katanya itu gitu. Publik Asia Tenggara dibuat tercengang. Atlet Indonesia yang berjuang di SEA Games bukan hanya dipuja di podium, tapi dihargai nyata oleh negara. Bonus fantastis hingga 1 miliar rupiah mengalir sebagai bentuk penghormatan atas keringat dan pengorbanan. Di sisi lain, Malaysia justru dilanda kegaduhan internal. Atlet dituntut prestasi setinggi langit, tapi penghargaan nyaris tak ada. Bukan soal uang, melainkan soal keberanian politik dan kepedulian negara. Indonesia melangkah dengan kebijakan dan martabat. Malaysia terdiam dan malu pada bayangannya sendiri. Ini bukan iri, ini bukan kaget, ini tamparan keras dari realita. Ini bukan sekadar soal kebijakan, ini soal mentalitas bangsa. Dan di titik inilah perbedaan Indonesia dan Malaysia terlihat telanjang, tanpa filter, tanpa basa-basi, tanpa kosmetik diplomatik. Indonesia hari ini sedang berada di fase yang jarang dimiliki negara Asia Tenggara. Berani menghargai atlet bukan hanya dengan tepuk tangan, tapi dengan keputusan nyata. Bukan janji, bukan jargon, bukan baliho selamat datang di bandara, tapi kebijakan, anggaran, regulasi, perlindungan, kepastian masa depan. Atlet diperlakukan sebagai manusia yang punya harga diri, bukan alat propaganda musiman. Sementara Malaysia, ribut, gaduh, bising, tapi kosong. Kegaduhan Malaysia ini, dan mari kita jujur, bukan lahir dari kepedulian pada atlet. Jangan tertipu oleh narasi manis media mereka. Ini bukan soal keadilan, bukan soal kesetaraan, apalagi solidaritas regional. Ini soal satu hal yang paling menyakitkan bagi negara yang terbiasa merasa unggul. Indonesia melangkah lebih jauh, dan Malaysia tidak siap menerima kenyataan itu. Indonesia tidak berisik. Indonesia bekerja. Indonesia menyusun kebijakan. Indonesia mengeksekusi. Lalu hasilnya terlihat, atlet diapresiasi, publik mendukung, dunia mencatat. Dan di saat itulah Malaysia tersentak seperti orang yang baru bangun tidur dan mendapati tetangganya sudah sampai tujuan. Bukan kaget, iri. Mari kita bedah dengan kepala dingin, tapi lidah tetap tajam. Malaysia itu negara yang paradoks. Mereka menuntut prestasi setinggi langit, tapi pelit dalam penghargaan. Mereka ingin atlet berjuang mati-matian, mengorbankan masa muda, tubuh, bahkan kesehatan mental. Namun, ketika waktunya negara hadir, yang datang justru kalkulator. Rapat tak berujung dan alasan klasik, anggaran terbatas. Lucu? Ya, di podium mereka bangga. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan dada dibusungkan. Tapi begitu turun dari podium, atlet kembali menjadi angka, menjadi beban, menjadi biaya. Dan yang paling pedih, publik Malaysia sendiri yang mengakui itu. Bukan Indonesia yang bilang, bukan netizen usil, tapi rakyat mereka. Mereka menyebut negaranya miskin dalam menghargai atlet. Bukan miskin uang, Malaysia bukan negara kere, melainkan miskin keberanian politik. Karena menghargai atlet itu bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Indonesia mau. Malaysia ragu. Indonesia menaikkan standar. Malaysia terpukul harga dirinya. Dan seperti biasa, ketika harga diri terluka, responsnya bukan introspeksi, melainkan kegaduhan. Media dipanaskan, elit saling lempar wacana, atlet dijadikan tameng. Kenapa Indonesia bisa, kita tidak? Nada itu terdengar di mana-mana. Tapi perhatikan baik-baik polanya. Setiap kali Indonesia melangkah, Malaysia bereaksi. Tidak pernah memimpin,
tidak pernah menginisiasi, tidak pernah jadi trendsetter, selalu mengekor, selalu datang belakangan, selalu ribut setelah tertinggal. Indonesia membuat kebijakan, Malaysia panik. Indonesia konsisten membangun sistem, Malaysia sibuk membandingkan. Indonesia beres-beres rumah, Malaysia berteriak dari pagar. Ini bukan persaingan sehat, ini sindrom inferior yang dibungkus nasionalisme semu. Dan puncak ironi itu terlihat ketika Malaysia alih-alih membenahi sistem, memilih jalan pintas. Masuklah kita ke bab paling memalukan, naturalisasi bodong. Saat Indonesia sibuk merapikan proses, membangun fondasi hukum, dan memastikan semua langkah sah di mata FIFA dan dunia, Malaysia justru tergelincir. Jalan pintas ditempuh, aturan diterabas, identitas dipermainkan. Demi hasil instan, etika dikorbankan. Dan hasilnya memalukan. Sanksi FIFA, poin hilang, peringkat anjlok, reputasi tercoreng. Dunia sepak bola tidak bodoh. FIFA bukan warung kopi. Anda boleh pintar, tapi jangan curang. Dan Malaysia sekali lagi kena tamparan telak. Kontrasnya brutal. Indonesia dihormati karena proses. Malaysia disorot karena ketidakjujuran. Indonesia mungkin tidak selalu menang di lapangan, tapi Indonesia menang di meja hukum, di mata regulator, dan di hati komunitas internasional. Itu kemenangan yang jauh lebih mahal dan tahan lama. Sementara Malaysia, iri yang dipadukan dengan jalan pintas hanya berujung pada satu hal, runtuhnya reputasi. Dan ketika runtuh, yang muncul bukan kesadaran, melainkan ilusi. Di tengah carut-marut kebijakan, tekanan publik dan krisis kepercayaan, tiba-tiba muncul wacana absurd, merebut Aceh dari Indonesia. Maaf, ini bukan sekadar salah kaprah, ini delusi, ngimpi di siang bolong. Aceh itu bukan barang lelang, bukan topik wacana murahan untuk mengalihkan isu. Aceh adalah bagian sah Indonesia, dengan sejarah, darah, dan perjuangan yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh politisi yang sibuk menyelamatkan muka. Ngurus atlet sendiri saja kelabakan. Kok sudah bicara soal wilayah negara lain? Urus dulu kesejahteraan rakyat. Hargai dulu atlet sendiri. Bereskan dulu sistem yang bocor. Baru bicara besar. Karena negara yang kuat itu tidak sibuk berfantasi, dia sibuk bekerja. Dan disinilah Indonesia unggul. Indonesia hari ini mungkin belum sempurna. Masih banyak PR. Masih banyak cacat. Tapi satu hal yang jelas, Indonesia berani mengambil keputusan, berani menanggung konsekuensi, berani berpihak pada atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah Asia dan dunia. Indonesia tidak menunggu tepuk tangan, tidak menunggu persetujuan tetangga, tidak menunggu validasi siapapun. Indonesia bergerak. Malaysia masih bercermin, dan masalahnya mereka tidak suka dengan bayangan yang dilihatnya. Karena bayangan itu memperlihatkan kenyataan pahit. Indonesia sudah melangkah, sementara Malaysia masih ragu di garis start, dan sejarah tidak pernah menunggu negara yang ragu. Kesimpulannya, dan ini harus diucapkan tanpa nada diplomatik, Malaysia bukan kalah karena miskin. Malaysia kalah karena takut. Bukan tertinggal karena tak mampu, tapi karena tak berani. Sementara Indonesia dengan segala kekurangannya memilih satu sikap yang menentukan arah bangsa, berpihak pada martabat. Dan dalam dunia olahraga, seperti dalam hidup, martabat selalu lebih mahal daripada medali yang sering gagal dipahami Malaysia atau mungkin sengaja diabaikan adalah satu fakta telanjang. Indonesia tidak sedang pamer kekuatan. Indonesia sedang membangun fondasi. Dan fondasi itu namanya konsistensi. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan pidato, sesuatu yang menuntut nyali. Indonesia tidak tiba-tiba baik. Ini bukan sulap. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari rangkaian keputusan yang mungkin tidak populer di awal, tapi berani diambil. Negara hadir bukan hanya ketika atlet menang, tapi sejak sebelum mereka berangkat. Dari pembinaan, jaminan masa depan, bonus yang jelas, sampai perlindungan hukum dan kesejahteraan pasca karier. Itulah bedanya negara yang melihat atlet sebagai aset manusia, dengan negara yang memperlakukan atlet sebagai alat hasil instan. Malaysia masih terjebak pada logika lama, target dulu, sistem belakangan.
Medali dulu, kesejahteraan nanti. Dan ketika nanti itu tak pernah datang, mereka bingung kenapa atlet mulai bersuara, publik mulai marah, dan kepercayaan mulai bocor dari segala sisi. Lalu apa responsnya? Lagi-lagi bukan pembenahan struktural, tapi defensif dan reaktif. Menyalahkan perbandingan, menyalahkan Indonesia, menyalahkan situasi regional, menyalahkan tekanan publik, padahal yang salah satu, keberanian politik yang absen. Indonesia tidak sempurna, tapi satu hal tak terbantahkan. Indonesia berani membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Negara tidak bersembunyi di balik frasa akan dikaji, tidak berlindung di balik menunggu situasi, tidak melempar tanggung jawab ke federasi lalu cuci tangan. Indonesia memilih berdiri di depan, Malaysia memilih berdalih di belakang, dan publik Asia Tenggara tidak buta. Dunia olahraga juga tidak tuli. Mereka melihat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya ribut di mikrofon. Makanya jangan heran kalau hari ini narasinya terbalik. Dulu Indonesia yang sering dianggap ribet, kurang profesional, tertinggal sistem. Sekarang justru Indonesia yang dijadikan rujukan. Malaysia sibuk menjelaskan kenapa tidak bisa meniru. Ini bukan soal besar kecil negara. Ini soal mental pemenang versus mental pembanding. Mental pemenang bertanya, apa yang harus kami perbaiki? Mental pembanding bertanya, kenapa mereka bisa, kami tidak? Dan disitulah perbedaan kelas terlihat. Lihat juga bagaimana Indonesia merespons kritik. Tidak semua kritik dibantah, tidak semua kritik dimusuhi. Banyak yang dijadikan bahan koreksi, ada evaluasi, ada perbaikan, ada keberlanjutan. Indonesia belajar sambil jalan, bukan menutup mata sambil berteriak. Malaysia terlalu sering terjebak pada drama internal. Atlet dijadikan simbol, pejabat saling tuding, media digoreng, dan hasil akhirnya selalu sama, tidak ada solusi konkret. Bising tidak sama dengan bekerja, ribut tidak sama dengan berani. Dan yang paling menyedihkan, ini harus dibilang, adalah ketika atlet Malaysia sendiri mulai kehilangan kepercayaan pada negaranya. Ketika mereka bicara tentang masa depan dengan nada ragu, ketika mereka melihat Indonesia dan bertanya dalam hati, kenapa kami tidak diperlakukan seperti itu? Itu bukan kesalahan Indonesia, itu cermin yang memantul terlalu jujur. Indonesia tidak menampar Malaysia dengan kata-kata. Indonesia menampar dengan kebijakan, dengan angka yang nyata, dengan regulasi yang bisa dicek, dengan tindakan yang bisa diukur. Tamparan paling keras memang selalu datang dari fakta. Dan soal naturalisasi, ini penting diulang, Indonesia juga melakukannya. Tapi dengan satu perbedaan krusial, transparansi dan legalitas. Tidak ada akrobat dokumen, tidak ada lompat pagar hukum, tidak ada asal jadi. Karena Indonesia paham satu hal, kemenangan curang itu bukan kemenangan, itu bom waktu. Malaysia mengabaikan itu dan bomnya meledak di tangan sendiri. Saat FIFA turun tangan, tidak ada lagi narasi heroik. Yang tersisa hanya klarifikasi, permintaan maaf, dan wajah-wajah panik. Dan dunia mencatat, ini bukan kecelakaan, ini pola. Jalan pintas memang menggoda bagi mereka yang tidak sabar membangun sistem. Dan dari situlah kita sampai pada satu simpul besar yang tidak bisa lagi dihindari. Indonesia hari ini berada di fase kedewasaan olahraga. Malaysia masih berkutat pada fase pembenaran. Kedewasaan itu tidak selalu terlihat gagah. Kadang sepi, kadang tidak viral. Tapi efeknya jangka panjang, stabil, mengakar. Pembenaran selalu terlihat ramai, banyak slogan, banyak amarah, tapi cepat basi, cepat habis, dan selalu menyisakan masalah baru. Maka ketika wacana-wacana kosong dilempar, termasuk soal Aceh, itu bukan ancaman. Itu distraksi, upaya mengalihkan fokus dari kegagalan internal yang terlalu telanjang untuk ditutup. Negara yang percaya diri tidak perlu berfantasi. Negara yang ragu butuh ilusi. Indonesia tidak butuh ilusi. Indonesia sedang sibuk bekerja. Dan inilah realitas pahit yang harus ditelan Malaysia, suka atau tidak. Era merasa lebih dulu sudah lewat. Asia Tenggara sedang bergerak. Standar naik,
ekspektasi berubah, dan siapapun yang tidak berani menyesuaikan diri akan tertinggal, bukan karena dijatuhkan, tapi karena berhenti melangkah. Indonesia memilih melangkah. Malaysia masih berdiri, menoleh ke kiri kanan, dan bertanya, kenapa jarak makin jauh? Sejarah tidak kejam, sejarah adil. Dia hanya mencatat siapa yang berani mengambil risiko dan siapa yang memilih aman tapi stagnan. Dan ketika kelak lembar ini dibuka kembali, catatannya akan jelas. Indonesia maju karena berani bertanggung jawab. Malaysia tertinggal karena terlalu lama ragu pada dirinya sendiri. Belum selesai, kita masuk ke bab yang paling sensitif, harga diri nasional. Dan disinilah banyak yang salah kaprah. Harga diri bukan soal siapa paling ribut di media, bukan soal siapa paling keras teriak kami dizalimi. Harga diri itu lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil risiko, bukan dari pejabat yang sibuk menyelamatkan kursi. Indonesia pelan-pelan sudah sampai ke fase itu, bukan karena semua pejabatnya jenius, bukan karena sistemnya tanpa cacat, tapi karena ada satu perubahan mendasar. Keputusan tidak lagi selalu ditunda demi kenyamanan politik. Ada keberanian untuk berkata, ini benar meski tidak populer. Ada kesediaan untuk menanggung kritik demi arah jangka panjang. Malaysia belum sampai ke sana. Dan itu bukan hinaan, itu diagnosis. Kepemimpinan olahraga Malaysia hari ini masih terlalu takut pada reaksi jangka pendek. Takut pada headline, takut pada oposisi, takut pada kritik publik. Akibatnya, kebijakan setengah matang, kompromi setengah hati, dan atlet kembali menjadi korban dari ketakutan elit. Indonesia juga pernah berada di fase itu. Lama, sangat lama. Tapi bedanya, Indonesia belajar dari luka. Malaysia masih sibuk menyembunyikannya dengan retorika. Perhatikan perbedaan cara menghadapi tekanan publik. Saat Indonesia dikritik, jawabannya seringkali tidak manis, tapi jelas. Ada data, ada kebijakan, ada tenggat, ada arah. Bukan sekadar kami memahami keresahan. Malaysia terlalu sering menjawab kegelisahan atlet dan publik dengan empati kosong. Simpatik dikata, nihil ditindakan. Dan empati tanpa solusi itu bukan kepedulian, itu penundaan. Makanya jangan heran jika hari ini Indonesia tidak lagi menoleh ke Malaysia untuk validasi. Dulu mungkin iya, dulu mungkin membandingkan. Tapi sekarang Indonesia sibuk dengan urusannya sendiri, fokus membangun ekosistem, fokus menaikkan standar, fokus memperbaiki jalur dari hulu ke hilir. Indonesia tidak sedang lomba siapa paling hebat. Indonesia sedang memastikan atletnya tidak ditinggalkan negara setelah lampu sorot mati. Itu inti yang sering luput dari pembahasan Malaysia. Karena bagi Indonesia, atlet bukan hanya milik hari ini, mereka milik masa depan. Dan masa depan tidak bisa dibangun dengan kebijakan reaktif. Harus sistemik, harus konsisten, harus berani. Di titik ini, semua kegaduhan Malaysia terlihat seperti apa adanya. Krisis kepercayaan diri nasional, bukan terhadap Indonesia, tapi terhadap diri sendiri. Mereka tahu ada yang salah, mereka merasakannya, tapi belum siap mengakuinya secara jujur. Lebih mudah menyalahkan Indonesia, lebih nyaman mengalihkan isu, lebih aman melempar wacana besar agar kegagalan kecil tertutup. Padahal dunia olahraga tidak bisa dibohongi lama-lama. Atlet tahu siapa yang benar-benar hadir. Pelatih tahu siapa yang hanya datang saat kamera menyala. Federasi internasional tahu mana sistem yang sah, mana yang manipulatif. Dan publik, terutama generasi muda, tidak lagi menelan propaganda mentah-mentah. Indonesia hari ini mulai dipandang sebagai negara yang serius. Serius membangun, serius mengurus atlet, serius menjaga reputasi. Itu modal yang tidak terlihat di klasemen medali, tapi sangat terasa di meja internasional. Malaysia kehilangan momentum itu karena terlalu sibuk merawat ego lama. Merasa pernah unggul, merasa pernah lebih rapi, merasa pernah jadi contoh. Tapi lupa satu hal penting, dunia bergerak. Di titik ini, mari kita berhenti berpura-pura. Ini bukan lagi sekadar perdebatan Indonesia versus Malaysia. Ini sudah naik kelas. Ini tentang siapa yang siap memimpin wajah baru Asia Tenggara dan siapa yang masih sibuk meratapi masa lalu. Asia Tenggara sedang berubah. Cepat, brutal, tanpa kompromi. Standar olahraga naik, tata kelola makin ketat.
Dunia tidak lagi menilai dari sejarah, tapi dari aksi hari ini. Dan dalam perubahan itu, Indonesia untuk pertama kalinya dalam waktu lama tidak datang sebagai penonton. Indonesia datang sebagai aktor utama, bukan karena paling kaya, bukan karena paling sempurna, tapi karena paling berani mengambil keputusan sulit, berani membayar harga politik, berani menabrak zona nyaman, berani berkata, atlet bukan beban, atlet adalah investasi martabat. Itu bukan slogan, itu arah. Malaysia masih terjebak pada romantisme lama, bahwa reputasi bisa bertahan tanpa pembaruan, bahwa sejarah cukup untuk menutup kegagalan hari ini, bahwa suara keras bisa menggantikan kebijakan yang lemah, dan itulah kesalahan fatal.